Pada akhirnya memang apapun yang Anda lakukan itu adalah suatu pilihan. Apakah akan tetap bekerja di sebuah perusahaan dan merasa secure, merasa aman dengan segala macam fasilitas yang diberikan, atau Anda akan menjadi orang yang berani mengambil resiko untuk menjadi seorang pekerja lepas. Mungkin pada awalnya ada begitu banyak masalah yang timbul di masa transisi tersebut. Tapi setelah dilewati, perlahan-lahan belajar dan menikmati proses tersebut, menjadi seorang pekerja lepas itu akan memberikan kenikmatan tersendiri. Yang dari tadi sudah kita bahas bersama career coach kita Reni Suhardono dan juga Mas Hari adalah kenyataan bekerja di perusahaan dan juga atau menjadi seorang freelance. Yang jadi pertanyaan, apa yang akan terjadi kalau hal tersebut dikawinkan? Alias kalau dalam bahasa Inggrisnya moonlighting. That's right. Moonlight. Loh, salah lagunya. Gimana? 9 to 5 kerja, tapi terima proyek juga sebagai freelancer. Top tuh. Markotop. Jadi waktu main-mainnya diganti main-mainnya menjadi seorang freelancer dengan skill yang Anda miliki. Bagaimana Mas Rene, Mas Hari? Kalau boleh metaforanya ya, itu kayak kalau kita punya hubungan dengan dua pasangan. Jadi enak, tapi nggak boleh lama-lama. Kenapa? Karena kalau lama-lama itu dua-duanya akan rusak. Oke? Jadi itu adalah pengalaman ya Mas ya. Aduh, jangan ngomong gitu deh. Yang rusak yang mana Rene? Tercurhat.com deh gitu. Yang rusak yang mana Rene? Yang kanan, yang kiri apa yang rusak? Kembali ke sini. Bener, yang namanya moonlight itu emang selalu menyenangkan. Tapi dua-duanya harus 100%. Tapi nggak bisa terlalu lama dua-duanya 100%. Jadi akhirnya tetap harus dipilih. Akhirnya harus dipilih. Oke? Itu adalah periode penjajakan untuk mengenali kira-kira apakah saya bisa hidup dengan ketidakpastian, dengan ketidakrutinan. Kalau ketidakpastian pasti ya, ya kan? Apakah saya bisa menjalani hari ke hari dengan keharusan untuk mencari bisnis, mengerjakan bisnis, dan seterusnya. Saya bekerja di sebuah perusahaan marketing. Kemudian saya merasa saya juga mempunyai keahlian sebagai pengukir bonsai. Ya, di malam hari saya pikir waktu yang tepat untuk beradu dengan pohon-pohon bonsai. Ketika mereka mengeluarkan oksigen, saya juga memerlukannya. Kita bisa beradu. Lo tahu kan yang bonsai akhirnya siapa? Hah? Nanti dulu. Disitulah keahlian mengukir semakin lihai katanya. Apa yang harus saya lakukan untuk angkat telepon dulu deh. Halo pagi. Halo. Ya. Selamat pagi dengan Wahyu ini. Wahyu, silakan. Ya, pagi. Pagi. Jualan bonsai? Oh enggak. Kenapa Wahyu? Iya, gini aja sih, saya sebenarnya background saya adalah accounting dan sudah bekerja sebagai accountant, konsultan, dan finance gitu. Cuma saya juga punya semacam ada passion sebagai broadcaster atau public speaker. Nah, kadang-kadang untuk memasuki dunia sebagai broadcaster itu saya menemui kesulitan karena kadang-kadang orang dilihat dari pengalaman ya, pengalamannya. Sedangkan ya kalau misalnya ditinjau dari pengalaman, kebanyakan saya adalah accounting gitu, belum ada pengalaman broadcaster atau public speaker. So far yang sudah saya lakukan sih, saya pernah menjadi semacam MC. Terus ikut dalam suatu komunitas di mana itu menekankan pelatihan pada public speaking. Bagus sekali Wahyu. Pertanyaannya sih mungkin gimana sih tips dan trik untuk memperkenalkan kemampuan saya yang lain ini dan bisa diterima misalnya dalam radio atau TV gitu. Baik Wahyu, kamu berbicara dengan orang yang tepat pagi hari ini ya. Ada bukunya, ada sekolahnya. Tinggal pilih. Itu ya. Terima kasih. Thank you, ada bukunya, ada sekolahnya. Nanti Wahyu terserah. Kita bisa ngobrol di daerah Ancol atau Kuningan. Ada yang punya. Benar. Kalau perlu apa-apa ditaruh di desain, ada yang bikin web. Benar. Saya bagian hura-huranya. Oke, bisa dijawab pertanyaan dari Wahyu? 2 kata. Helmi Yahya. Ya kan dia auditor. Kan betul. Ya kan? Dia juga seorang pemrakarsa banyak acara-acara. Bagaimana dia mulai? Ya dia mulai dengan melangkah. Melangkahnya apa buat Wahyu? Kelihatan sekali dari tata
bicaranya, ya, intonasinya. Dia punya bakat kok sebagai seorang speaker yang bagus, ya kan, sebagai seorang MC. Kenapa nggak dia mulai publikasikan keberadaan dirinya, itu nomor satu. Saya rasa kalau dari sisi Moonlight-nya nggak bertentangan parah kalau misalnya dia memberikan layanan accounting untuk yang lain selama dia juga bekerja untuk satu perusahaan. Ini sesuatu yang bisa sebenarnya saling melengkapi karena knowledge atau pengetahuan Wahyu untuk accounting itu akan jadi sangat bermakna. Artinya apa? Lo harus dikenal dulu di lingkungan lo. Ya kan? Kenapa? Karena kalau misalnya ada pertemuan para accountant nggak lagi gitu. Kenapa? Kan ada Wahyu juga mengerti kesehariannya dia sebagai accountant, tapi juga dia bisa mengangkat momen-momen bersama mereka itu. So, ya, Mas Hari, tantangan terbesar saat ini menjadi seorang yang benar-benar berdiri di atas kedua kaki Anda, apa Mas sebagai seorang freelancer? Yang paling berat, kompetisi? Kompetisi ya, tapi ya karena situasi juga mungkin ya. Jadi, maksudnya Kak, iklim ekonomi kita sekarang seperti ini juga? Yang pasti satu hal mungkin dari company lokal sendiri itu belum banyak yang rasanya confidence ya. Dan menghargai jasa seorang graphic designer. Iya. Justru kenapa saya bilang begitu, karena justru lebih populer dari luar gitu. Jadi mungkin saya pikir sekarang itu cara kerja itu udah berbeda gitu loh. Mungkin seperti Lia tadi juga dia bingung ya kenapa nggak kerja dari rumah tapi kenapa harus ada di kantor gitu. Betul. Kerjaan dari kantor tapi dikerjakan di rumah, internet ada, segala macam ada. Itu juga bisa. Ada sebuah logo perusahaan maskapai Indonesia yang membayar berapa juta dolar untuk sebuah logo perusahaan. Itu kan karena seorang graphic designer juga ya Mas ya? Iya. Jadi memang bisa dapat proyek sebesar-besar itu? Bisa. Bisa. Jadi mungkin yang dicari sama klien itu sebenarnya yang membedakan kita sama corporate itu ya, sama perusahaan, sama agency itu security ya. Rasa aman gitu loh. Jadi kalau ke company mungkin yakin ya, lebih yakin ngasih kerjaan ke company itu, oh aman ini ada company-nya gitu. Kalau freelancer nanti lari aja gitu. Takutnya begitu ya. Jadi memang beriringan kredibilitas juga diperlukan ya Mas ya. Kalau dilihat dari posisi ekonomi sekarang Rene, apakah lebih banyak orang menjadi seorang freelancer daripada tidak dengan keadaan ekonomi yang globalization ini? Sebenarnya justru banyak peluang untuk orang menjadi freelance saat kondisi tidak menguntungkan di dalam dunia ekonomi. Kenapa? Karena perusahaan akan selalu berpikir efisiensi. Ya, kecenderungan mereka untuk berhati-hati tidak memberikan uang atau tidak memberikan proyek ke individual misalnya karena takut ntar dananya hilang, itu bisa dimitigasi apabila kita punya reputasi yang bagus. Ya kan? Jadi market value kita baik sebagai employee atau freelancer itu ditetapkan oleh 3 hal. Market value, harga kita. Nomor 1 itu reputasi. Reputasi itu artinya apa? Kalau kau pernah ketahuan, pernah bawa kabur uang, ya sudah sampai kapanpun kau tidak akan bisa mendapatkan manfaat yang sama. Ya kan? Kedua apa? Kedua adalah network. Sekali lagi network itu bukan siapa yang kita kenal saja, tapi siapa yang mengenal kita. Dan mengenal kita sebagai apa? Apa yang tukang telat, ya kan? Apa yang selalu on time, apa yang memberikan solusi atau yang cari masalah. Itu selalu diingat. Dan terakhir adalah achievement kita, apa yang sudah dicapai. Tadi saya lihat desain grafisdesign.com ya, digitalgrafis.com. Itu banyak sekali perusahaan-perusahaan papan atas yang ternyata udah didesainkan oleh beliau. So artinya apa? Reputasi ada. Kenapa? Karena dengan kita membuat satu klien puas, dia akan ngomong. Dia nggak puas, ngomongnya lebih kencang, percaya ya kan? Ya kan? Dan kedua network, dengan kita berkenalan dengan orang itu juga mengenal kita. Dan terakhir achievement. Apakah kemudian dengan disusunkan oleh Hari ada perubahan dari cara pandang orang terhadap company itu pengaruh dari grafisnya juga. Gitu. So 3 hal itu yang diperhatikan teman-teman. Nah dari tadi yang juga dikatakan oleh Rene dan oleh Mas Hari juga adalah membangun networking itu sendiri. Yang akan kita tanyakan adalah bagaimana sih sebenarnya dari seorang pekerja kantoran menjadi pekerja lepas, networknya seperti apa yang harus dilakukan. Ingin tahu jawabannya? Kembali lagi hanya di Pagi Jakarta.